Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Syarah Al-Hikam karya Syekh Ibnu Ajibah. Penjelasan terkait makalah yang pertama, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalal. Ternyata pembahasannya cukup luas sekali. Ya, ini sudah pertemuan yang keempat. Ya, masih juga membahas lanjutan dari makalah tersebut. Kemarin sudah dijelaskan bahwa seorang salik tidak akan sampai kepada tanazul kurubat, yaitu posisi-posisi atau kedudukan-kedudukan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum memutus mata rantai dari 6 hal. Jadi mengurangi intensitas kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik ya. Contoh yang pertama yaitu bagaimana fatmul jawarih anil muhalafat asyariyah. Bagaimana menahan segala anggota badan jawareh, mulai dari mata, telinga, tangan, kaki itu harus ditahan dari segala hal yang bersifat menyalahi syariat. Nah, contoh mata digunakan untuk maksiat, telinga digunakan untuk maksiat, lisan digunakan untuk maksiat. Nah, maksiat di sini bukan sebatas maksiat zahir, tapi maksiat batin. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan hal itu, maka dampak yang akan dirasakan secara spiritual dibandingin dengan zikir dan riyadhah itu pasti akan ada kejernihan batin. Itu karena akar dari gelapnya mata hati yaitu melakukan dosa, melakukan kemaksiatan sudah dapat kita minimalisir untuk menahan diri tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan perkara yang dilarang oleh syariat. Jadi ini kalau menjadi seorang salik itu harus begini gitu. Jangan sampai salik ngaku salik tapi maksiat jalan terus, nggak ada istighfarnya, nggak ada tobatnya gitu. Kemudian yang kedua juga bagaimana menahan hawa nafsu dari keinginan-keinginan yang fahsya dan mungkar gitu. Jadi nafsu yang ada di dalam diri kita itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Lah yang tercela ini harus ditahan, yaitu nafsu ammarah, nafsu lawamah.
Nah, puasa ini salah satu pengendalian hawa nafsu yang paling efektif. Ini puasa. Jadi artinya seorang salik yang ingin menuju Allah ya harus membiasakan diri dengan puasa. Ya, baik setelah puasa yang fardu Ramadan, pasca Ramadan bisa dilanjutkan puasa yang sunnah. Kemudian yang ketiga harus bisa menjaga hati dari mencintai segala sesuatu selain Allah. Itu. Hati ini kan ya disebut sebagai baitullah ya. Tapi kalau hatinya kotor, ya banyak sampah, banyak kecintaan terhadap materi duniawi, akhirnya menjadi kotor. Supaya bersih, dibersihkan. Yaitu dengan cara apa? Dengan zikir nafi isbat, dengan cara zikir ismudat. Supaya hati ini bersih, tidak dibuat tempat sampah. Kemudian yang keempat ya, yaitu bagaimana kita bisa menahan diri dari karakter-karakter yang sifatnya tabi'i. Ya, misalnya ya tidur secara berlebihan. Ya kita bukan berarti tidak boleh tidur, ya boleh tidur tapi sewajarnya. Kemudian makan ya itu menjadi bagian dari proses kehidupan yang tidak diperbolehkan berlebihan. Itu. Jadi kita harus bisa mengurangi karakter-karakter tabi'iyah. Itu. Kemudian yang selanjutnya juga harus bisa mensucikan ruh kita ya dari segala hal yang terkait ya dengan persoalan dunia. Jadi ruh kita ya mulai dibersihkan dari segala yang mengotorinya. Kemudian yang keenam yaitu menjaga akal kita ya supaya tidak liar, tidak menghayal yang kebablasan, apalagi dipenuhi dengan halusinasi. Ya, ini akal ini harus dikendalikan ya dengan ilmu, ya dengan ilmu tauhid juga supaya tidak kebablasan, liar, tidak terkontrol. Sebab akal ini menjadi hijab juga. Contoh kemarin sudah diberikan perumpamaan. Kalau orang yang menggunakan akal itu akan sangat perhitungan di dalam beribadah. Gitu. Saya berbuat ini dapatnya apa? Gitu. Ini akal. Nah, akal ini perlu ditundukkan, dikendalikan dengan iman. Menurut iman, kalau kita berbuat ikhlas di dalam ibadah, dalam kebaikan, janji Allah dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ini iman. Nah, kita akan menggunakan akal atau iman. Itu. Jadi jangan sampai kita kebablasan menjadikan akal sebagai satu-satunya bahan pertimbangan di dalam melakukan ibadah, apalagi amal sosial. Gitu. Karena akal pasti menuntut yang pragmatis. Saya berbuat ini dapat apa? Padahal janji Allah itu pasti, Allah tidak pernah ingkar janji. Lah, setelah semua itu dilakukan oleh seorang salik, pasti ada efek positifnya, yaitu akan muncul sumber mata air dari dalam hati, yaitu sumber mata air hikmah. Pencerahan-pencerahan ilmiah akan dirasakan, bahasanya semakin tertata. Kemudian pengalaman rohaninya juga semakin dirasakan. Ini efek kalau kita bisa menahan diri dari 7-6 hal tadi. Nah, kemudian selanjutnya mu'alif
mengutip sebuah ayat, ya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya, ayat ini maksudnya, ya, udkhulu, ya, ini fi'il amar. Masuklah kalian al jannata, surga, bima kuntum ta'malun. Bima dengan sesuatu, kuntum yang kalian semua ta'malun lakukan. Jadi masuklah surga dengan apa yang telah kamu lakukan. Jadi artinya, ya, ciri-ciri orang yang akan mendapatkan surga itu, ya, biasanya rajin ibadah, istiqomah ibadahnya. Jadi pantas kalau mendapatkan surga. Sekalipun dalam iktikad bahwa surga ini murni rahmat Allah. Gitu. Jadi secara iktikad keyakinan kita bahwa andai kita mendapatkan surga itu rahmat dari Allah. Karena tidak berimbang, ya, jika dibandingkan dengan amal kita dijadikan sebagai gantinya. Nah, gitu. Tapi ciri-ciri, ya, orang yang masuk surga itu biasanya amal ibadahnya, ya, semakin baik, ya, semakin ikhlas, sehingga layak dia mendapatkan rahmat Allah itu. Bagaimana dengan orang yang berprinsip, ya, surga kan rahmat Allah, ya, saya nggak sholat, nggak puasa, kalau Allah berkehendak saya mendapatkan surga, ya boleh-boleh saja, ya. Secara etikot iya, tapi harus dipahami ada ciri-cirinya. Kalau orang mendapatkan surga itu, ya, udkhul jannata bima kuntum ta'malun, ya, dia ada usaha ikhtiar berproses menjadi pribadi yang bertakwa. Ini juga perlu perjuangan. Lah ini nggak ada perjuangan, nggak ada apa, terus mimpi pengen surga. Ini namanya dia terpedaya dengan hawa nafsunya. Disuruh berjuang melawan hawa nafsu, males, tapi mintanya surga. Kemudian selanjutnya, ma'aqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukum al jannata bi amalihi. Gitu. Lan yadkhula, lan, ya, ini masuk pada fi'il mudhari', ya, maknanya itu nafi yang punya makna, ya, selamanya. La yadkhula, ora bakal masuk, tidak bakal masuk siapa ahadukum, salah seorang dari kalian, al jannata, surga, bi amalihi, dengan amalnya. Jadi ayat di atas tadi kemudian, ya, diperjelas oleh hadis ini, artinya gak boleh kita melakukan bargaining, ya, dengan amal kita untuk memperoleh surga. Bagaimana sikap kita? Ya, kita sebagai hamba disuruh ibadah, ya ibadah sebagai persembahan seorang hamba kepada Robnya. Ya, tidak boleh adalah saya beribadah, ya, ibadah saya ini akan saya jadikan sebagai tukar tambah, ya, terhadap balasan surga. Ya, tidak imbang. Maka di sini dijelaskan bahwa tidak akan masuk surga seseorang itu dengan amalnya, sebab orang masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jawab innal kitab was sunnah waroda, ya, innal kitab was sunnah, ya, waroda baina syariah wa haqiqah. Itu. Jadi bahwa ayat Al-Qur'an dan ayat Al-Quran dan hadis ini memiliki dimensi syariat dan hakikat. Nih, nah, contoh yang pertama, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ini syariat, ya, sebab untuk memberikan semangat, motivasi kepada umat bahwa kalian masuk surga itu, ya, sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Ini ayat Al-Quran. Posisinya ini sebagai ayat syariat untuk menyemangati.
Kemudian ada hadis yang menjelaskan bahwa la yadkhula ahadukum al-jannata bi amalihi. Ini ayat hakikat. Ini maksudnya hadis ini bermuatan ajaran hakikat. Artinya apa? Bahwa seseorang yang berbuat amal apapun ya, itu tidak bisa dijadikan sebagai ya tukar tambah untuk mendapatkan surga. Karena orang mendapatkan surga itu murni semata-mata rahmat Allah. Maka oleh mu'alif Syekh Ibnu Ajibah ini antara ayat dan hadis merupakan perpaduan antara aspek syariat dan aspek hakikat. Itu. Autakulu atau Anda katakan baina tasyri' wa tahqiq. Ya, tasyri' yaitu untuk melaksanakan syariat secara benar. Ya, contoh tadi kita disuruh ibadah puasa, ya ibadah. Disuruh mengamalkan yang sunnah-sunnah, ya kita laksanakan. Ya, kemudian kita disuruh sholat, ya kita laksanakan. Ya, kemudian iktikad kita, apa yang kita lakukan harus didasari dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Bahkan tidak boleh amal yang kita lakukan punya niat pengen surga atau takut neraka. Karena dalam level tertentu surga dan neraka ini adalah makhluk. Kenapa makhluk dijadikan sebagai tujuan? Ya, karena itu para sufi mengajarkan supaya di dalam beribadah kita lillahi ta'ala, ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena sesuatu selain Allah. Jadi tasyri' wa tahqiq. Tahqiq itu makna yang hakiki atau substansi. Contoh tadi. Jadi maksudnya seorang hamba ke surga bukan karena amal, tapi semata-mata rahmat Allah. Tapi tanda-tanda orang yang masuk surga ya sesuai dengan ayat, sesuai dengan amalnya. Ini namanya tahqiq ya. Faqad yusyarri'ani fi maudhi'in, ya terkadang keduanya itu berjalan wa yuhaqqiqani fi akhar fi dzalika syai', dan kadang duanya ini menjadi nyata dalam sisi lain gitu. Kemudian waqad yashra'ul Qur'an fi maudhi'in, ya terkadang qad masuk mudhari', ya itu terkadang Al-Qur'an juga mensyariatkan ya pada satu sisi wa tahaqquhu sunnah, dan hadis sunnah itu memberikan penjelasan dari sisi hakikat. Jadi Al-Qur'an satu sisi terkadang menjelaskan aturan syariat, tapi as-sunnah satu saat juga menjelaskan dari aspek hakikat. Jadi kalau dua-duanya antara syariat dan hakikat ini berjalan, maka faqad tahaqqaqa. Wa qad tasra'u sunnah, dan terkadang ya sunnah juga ada yang menjelaskan aspek syariat fi maudhi'in pada satu ayat tertentu, wa yuhaqqiquhu Al-Qur'an, dan Al-Qur'an juga menjelaskan dari aspek hakikat gitu. Jadi dua-duanya saling berlazim-laziman gitu. Fa Rasulullah alaihi salatu wassalam mubayyinun lima anzalallah, ya, sebab fungsi hadis atau sunnah ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu mubayyinun, menjelaskan dari apa yang ada di dalam sunnah. Maka tadi ketika satu ayat menjelaskan syariat, hadis menjelaskan hakikat. Begitu juga sebaliknya, ketika ada hadis yang ayat menjelaskan hakikat, hadis Nabi menjelaskan dari aspek syariat. Jadi dua aspek ini
berlazim-laziman, tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana firman Allah, wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilaihim. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaika kepadamu adzikra, yaitu dzikra ya, berupa Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi, supaya menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi fungsi Quran dan hadis ini saling mengisi ya. Faqaluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga sesuai yang Anda lakukan. Itu, masuklah surga sesuai amalmu itu. Hadza tasri'un li ahlil hikmah, ini disyariatkan kepada orang-orang yang ahli hikmah. Wahum ahli syariah, dan mereka juga ahlus syariah. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ala ahadukum aljannata bi amalihi, hadza tahqiqun li ahlil qudrah wa hum ahlil haqiqat. Jadi hadis yang berbunyi tidak akan masuk seseorang ke dalam surga dengan amalnya, ini sebagai tahqiq ya terhadap orang-orang yang ahli hakikat ya, bahwa surga itu semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kama anna qaulahu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, gitu. Wa ma tasyaun, dan tidaklah mereka berkehendak, illa ayyasha Allah, kecuali ya Allah berkehendak itu. Jadi mereka tidak berkehendak kecuali Allah berkehendak. Nah, ini ayat tahqiq, ayat hakikat. Jadi hakikatnya orang yang berkehendak itu ya semua dikehendaki oleh Allah. Nah, ini ayat hakikat. Kemudian ya oleh hadis Nabi dijelaskan, man hamma bihasanatin falam ya'malha, man hamma, barang siapa yang memiliki keinginan bihasanatin, dengan berbuat baik, falam ya'malha, maka dia tidak mengamalkannya, kutibat lahu hasanah, maka dicatat baginya satu kebaikan. Itu. Jadi ini yang disebut bahwa Al-Quran dan Al-Hadis ini saling melengkapi dari aspek syariat dan aspek hakikat. Ya, sudah dicontohkan tadi yang ayat pertama yaitu udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, dijelaskan dari hadis yaitu la yadkhula ahadukum aljannata bi amali. Ya, kemudian contoh yang kedua juga sama. Ayat yang pertama wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ini ayat ini hakikat. Artinya wa ma tasyaun, tidak ada orang yang berkehendak di alam semesta ini illa ayyasha Allah, kecuali ya Allah yang berkehendak. Ini kan hakikat. Jadi semua orang yang di alam semesta ini ya berkehendak atas kehendak Allah. Nah, kemudian dijelaskan oleh hadis, uris secara lebih rinci. Barang siapa orang yang punya niat baik tapi tidak mengamalkan, ya, itu mendapatkan satu kebaikan. Jadi niat baik, contoh saya hari ini akan menolong orang, niat itu. Kemudian ternyata tidak jadi dilakukan, itu sudah mendapatkan satu hasanah. Bagaimana kalau dilakukan? Dia akan mendapatkan dua hasanah, dua kebaikan. Nah, terus bagaimana dengan orang yang punya niat buruk? Nah, di hadis selanjutnya juga dijelaskan, kalau ada orang punya niat tidak baik tapi tidak dilakukan, itu belum dianggap sebagai sebuah
keburukan. Baru ketika dia punya niat buruk kemudian dilakukan, baru itu masuk ya kriteria dia berbuat dosa. Nah, hadis ini mengurai dari ayat yang sifatnya umum tadi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Karena itu orang yang belajar ilmu tasawuf ya, orang yang belajar ilmu hakikat ya, berarti harus memahami antara ayat-ayat yang berkaitan dengan syariat dan hakikat. Sebab antara hadis dan Quran tadi sudah dijelaskan saling melengkapi. Walhasil, kesimpulannya itu, annal Quran sesungguhnya Quran tuqayyidu as-sunnah. Al-Quran itu diperkuat dengan as-sunnah. Artinya Quran ya kadang ada ayat yang sifatnya umum kemudian diurai lebih detail oleh as-sunnah atau al-hadis. Was-sunnah dan bermula sunnah yuqayyiduha al-Quran. Begitu juga sunnah atau hadis Nabi diperkuat juga oleh ayat-ayat Al-Quran. Jadi artinya Quran dan sunnah saling memperkuat. Wal wajib, maka bermula wajib alal insani atas manusia. Ya, bagaimana kewajiban kita bagi seorang salik? Ya, antakuna lahu ainani. Ya, bagi setiap manusia ini dalam pengertian sudah lebih spesifik, yaitu para salik. Ya, antakuna lahu ainain, dia harus memiliki dua mata. Ihdahuma tangduru ilal hakikat, satu mata melihat dari aspek hakikat, wal ukhra tangduru ila syariah, sedangkan sisi lain melihat dari sisi syariat. Ini ya perlu dipahami bahwa seorang salik ya itu wajib memiliki dua mata ya, satu sisi melihat dari aspek hakikat, satu sisi melihat dari aspek syariat itu. Nah, kemudian para ulama sufi juga menegaskan syariat ini bagian aspek luar, sedangkan hakikat ini aspek batin. Contoh prakteknya, ya tadi terkait wa matasyauna ila ayasya Allah. Ya, semua kan orang berkehendak kan atas kehendak Allah. Nah, kemudian ada orang yang punya pemikiran begini, saya minum minuman, saya tidak puasa, itu. Ini kan kehendak Allah juga. Ini contoh orang yang berkelit ya dengan hawa nafsunya, kemudian mencari pembenaran dengan sebuah ayat. Itu kan saya nggak puasa, ini kehendak Allah. Ayatnya wa matasyauna illa yasha Allah. Nah, ini orang yang satu ya salah memahami ayat tersebut. Ya, bahwa ketika dia tidak berpuasa kemudian menggunakan ayat wa matasyauna ila ayasya Allah, atau dia misalkan berbuat maksiat, minum minuman, zina, ya ini kan semua atas kehendak Allah karena dia ngerti ayat itu, tapi dia tidak ngerti bagaimana praktek yang benar. Praktek yang benar harus dikompar dengan ayat-ayat yang lain, gitu. Tidak hanya wa matasyauna ila ayasya Allah, dikompar dengan wa nahan nafsa anil hawa. Ya, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, atau qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau dia paham ayat-ayat lain menegaskan bahwa di dalam diri kita ini masih ada hawa nafsu,
Kalau yang muncul itu kehendak nafsu, tugas kita yaitu wanahan nafsa. Tugas kita melawan nafsu. Contoh tadi, ya, dalam momen puasa ini, dia memahami pakai hakikat. Oh, saya nggak puasa atas kehendak Allah. Dengan dalil wa matasyauni alaihi Allah. Tapi dia tidak sadar, ada ayat lain. Bahwa di dalam dirimu masih ada nafsu. Tugas kamu adalah wanahan nafsa, menahan diri dari nafsu, menahan diri anil hawa, yaitu keinginan-keinginan negatif. Contohnya apa? Keinginan tidak puasa, itu nafsu. Kalau itu keinginan nafsu harus dilawan. Dilawannya gimana? Yaitu dengan cara berpuasa. Dengan memiliki prinsip yang kokoh. Tidak ada orang yang berpuasa itu mati. Itu. Akhirnya kalau kita lawan dengan seperti itu, maka hawa nafsu ini mulai lari lah gitu. Karena ada yang menjelaskan bahwa di dalam diri kita ini ada hawa nafsu dan tugas kita adalah yaitu menahan hawa nafsu dari mengurangi dari hawa nafsu supaya kita tidak mengikutinya. Gitu. Nah, ini yang disebut praktek syariat dan hakikat yang benar. Karena banyak orang yang memahami hakikat tok, nggak ada background syariatnya, nggak ada komparasi ayat-ayat lain atau hadis-hadis lain, ya akhirnya semua mengatasnamakan Allah. Oh ya, pakai yang ayat-ayat wa matasyauna illa ayyasha Allah. Ya saya ngambil ini kan atas kehendak Allah. Jadi dia mudah mengatasnamakan kehendak Allah. Dia nggak sadar di dalam dirinya ini ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu selalu mengajak kepada yang fahsya dan yang mungkar. Tugas kita yaitu mencegah. Contoh, ya, ketika puasa ada yang nawari minum. Ya, nafsu pasti seneng pengen minum. Tapi dilarang oleh ilmu. Oh iya, ini kan puasa. Puasa ini kan harus menahan diri. Tugas kita kan yaitu menahan diri dari hawa nafsu. Kalau kita ikuti, ya kita akan kalah. Gitu. Akhirnya punya kesadaran. Gitu. Jadi banyak sekali orang yang memahami hakikat tanpa dibarengi dengan pemahaman syariat yang benar, itu terkadang menimbulkan masalah, kontroversi. Ya, berbuat maksiat mengatasnamakan Allah. Tapi dia tidak sadar bahwa ada ayat-ayat lain maupun hadis lain yang mengurai lebih komplit, lebih tertib, ya, bahwa antara syariat dan hakikat ini ya berlazim-laziman, ya, maka dalam prakteknya harus tepat. Gitu. Contoh dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan, contoh kita melaksanakan puasa, berhasil dari imsak sampai buka kita menahan hawa nafsu. Nah, ini juga ada tipu daya. Tipu daya apa? Dari iblis. Iblis akan berkata, wih, Anda hebat ya, bisa puasa, bisa menahan. Padahal ini jebakan. Nah, kalau kita punya ilmu, tidak. Saya bisa puasa semua atas anugerah Allah. Andai tidak ada anugerah Allah, rahmat Allah, nggak mungkin saya bisa berpuasa. Gitu. Artinya orang yang memiliki pemahaman hakikat syariat itu selalu mengembalikan kepada Allah dalam hal ketaatan, ya. Sedangkan dalam hal negatif kemaksiatan dia akan melakukan introspeksi ke dalam diri. Contoh jatuh kepada kemaksiatan. Dia tidak menisbatkan kepada Allah, oh iya ini kesalahan saya, ini kekhilafan saya akan istighfar, saya akan bertobat minta ampun kepada Allah.
Ini bahasa antara syariat dan hakikat. Tapi kalau dicampur hakikat tok gitu. Wah, ini maksudnya kehendak Allah juga, ini kehendak Allah juga. Akhirnya kalau sudah seperti ini, orang yang salah memahami hakikat, dia akan tergulung dengan ya istilahnya efek dari salah pemahaman tadi. Akhirnya bulet nggak karuan. Kehidupan sosialnya, kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangga itu ruwet semua karena mencampur aduk. Tidak tahu bagaimana cara menempatkan yang pas. Kalau sudah ruwet, sulit untuk diurai. Gitu. Maka orang-orang yang mabuk ilmu hakikat itu sulit untuk dinasihati. Karena dia tadi nanggung. Ilmunya itu sudah ilmu tinggi tapi tidak dikasih pondasi syariat yang kokoh. Akhirnya ya ngawang-ngawang terus itu. Itu dampak negatifnya orang yang tidak memiliki ya basic pondasi syariat yang kuat itu. Fa idza wajadal Qur'an fa idza wujidal Qur'an qad syar'a fi mawdi'in fala budda ayyakuna qad haqa fi mawdi'in akhar. Ini jika ditemukan Al-Qur'an itu mensyariatkan pada satu ayat, tapi harus dipahami juga pasti di sisi lain nanti akan menjelaskan dari sisi hakikat. Contoh, kul kulum min indillah. Kul katakan kulum min indillah, semua dari Allah. Nah, kemudian diurai oleh ayat ya, apabila melakukan sebuah kebaikan itu dari Allah, tapi kalau kamu melakukan keburukan famin nafsik. Ini yang atas tadi ayat hakikat, yang di bawahnya ini ayat syariat. Supaya kita tertib gitu. Atau dijelaskan dari aspek hakikatnya oleh sunnah. Faida wujidas sunnah qad syar'at fi mawdi'in fala budda an takuna qad haqqat fi mawdi'in akhar. Begitu juga kalau ada ayat atau hadis yang berkaitan dengan hakikat, pasti nanti ada ayat atau hadis lain yang menjelaskan aspek syariatnya. Wala ta'arudu hina idin bainal ayat wal hadis wala iskal. Kalau kita sudah paham itu, sesungguhnya tidak ada pertentangan. Jadi syariat dan hakikat ini bukan satu pertentangan, tapi berlaziman. Akan menjadi pertentangan kalau orang yang salah memahami. Contoh tadi, orang yang memahami aspek hakikat tok syariat enggak, itu seolah berbenturan terus. Padahal sesungguhnya tidak ada ta'arud, tidak ada perlawanan. Karena dua-duanya ini saling berlazim-laziman antara zahir dan batin, antara kalau istilah Jawa warongko dan kerisnya. Wa huna jawabu akhar wa huwa anna Allah ta'ala lamma da'an nas ila tauhid wa ta'ah ala annahum la yadkhuluna fihi min ghairi tam'in fa wa'duhum bil jaza' alal amal falamma rusiqat aqdamuhum fil Islam akhrajum alaihi salam min dalikal kharfi wa raqahum ila ikhlasil ubudiyah wa tahaq bi maqamil israt wa qala lahum la yadkhul ahadukumul jannah wa huwa ta'ala a'lam wa huna azwa betul li ahli dhahir la tajidi syai'an. Jadi sudah jelas tadi diberikan contoh ya, ayat yang berkaitan dengan syariat dan hadis yang berkaitan dengan hakikat. Jadi dua-duanya ini berlazim-laziman, bukan untuk dipertentangkan. Walamma kanal intiqal, dan tatkala pindah min amalil dhahir ila amalil batin, dari amal dhahir ke amal batin, labudda ayat haro, wajib untuk menampakkan asaruhu alal jawarih, yaitu menampakkan bekasnya atas jawarih, yaitu anggota badan. Maksudnya begini, orang yang belajar ilmu hakikat ya, terutama ayat wa ma tasyauna illa yasha. Ketika misalnya ada orang yang
melakukan perbuatan yang fasik. Tadi contoh, orang minum minuman, kemudian dia paham hakikat, ini kan kehendak Allah juga. Lah, ini orang yang mabuk ilmu hakikat, dia tidak ngerti bagaimana pengamalan yang sebenarnya. Bagaimana sikap kita yang paham? Sikap kita harus proporsional. Satu, memandang orang tersebut wajib dinasihati dengan ilmu yang benar. Contoh, kamu tidak boleh begitu. Ya, kehendak Allah, ya, wa matasuna ila yasa'allah. Ya, itu ayatnya benar, tapi kamu salah dalam mengamalkan. Dalam pengamalan yang benar secara iktikad, ya, harus kita yakini bahwa tidak ada gerakan di alam semesta ini tanpa digerakkan oleh Allah. Ini iktikad, keyakinan. Maka termasuk ketika kita melihat objek, ya, ada orang minum minuman, ada orang judi misalkan, atau ada orang yang melakukan kemaksiatan lain-lain. Secara iktikad, ya, itu harus dipandang pada hakikat perbuatannya, yaitu memang Allah sedang menghendaki orang tersebut dalam posisi itu. Tapi dalam iktikad nggak boleh untuk diucapkan. Nah, kemudian kita dalam memahami orang tersebut, ya, harus menasihati dengan lisanus syariah. Contoh misalkan kepada orang pemabuk, kamu nggak boleh begitu, kan mabuk-mabukan haram, dilarang oleh Allah. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Jadi tetap disampaikan argumentasi sesuai ajaran Islam. Nah, posisi hakikat tadi itu hanya di batin, tidak untuk didzohirkan. Nah, praktek yang salah itu ketika yang hakikat didzohirkan. Contoh, ketemu orang yang mabuk tadi. Yang mabuk sedang mabuk hakikat, yang nasihati mabuk hakikat juga. Contohnya, dia minum minuman, ini kan kehendak Allah juga. Lah, yang nasihati mabuk juga. Ya, kamu benar, kamu begitu itu, ya semua atas kehendak Allah. Ini namanya hakikat yang didzohirkan. Ini yang salah. Sebagai seorang yang memberikan nasihat, tetap nasihat yang disampaikan adalah nasihat berkaitan dengan ajaran syariat. Ajaran syariat melarang judi, melarang zina, melarang mabuk-mabukan. Itu yang harus diucapkan. Sedangkan yang berkaitan dengan hakikat tadi sifatnya iktikadi, tidak boleh untuk diucapkan. Nah, ini yang disebut praktek antara hakikat dan syariat. Ini harus sinergis, harus proporsional. Tidak boleh yang sifatnya hakikat didzohirkan. Ini tidak boleh. Itu contoh lagi misalkan, ya, ketika kita melihat satu peristiwa di jalan, ada anak kecil. Ya, anak kecil ini kan tidak punya pertimbangan. Misalkan di jalan mau nyebrang atau apapun itu kan nggak punya pertimbangan. Ya, dia asal jalan aja, padahal nyebrangnya ini di jalan ramai. Nah, melihat peristiwa seperti itu, kalau orang yang pengamalan hakikatnya benar, ya dia melihat anak kecil nyebrang, jalan lagi rame, ya anak ini diamankan dulu, dipinggirin, diposisikan pada aman. Ini praktek syariat. Ya, dalam i'tikadnya ya semua kan kembali kepada Allah. Itulah yang praktek salah, ya, praktek salah itu adalah tadi ada anak kecil mau nyebrang, ini jalan rame, anak ini kan nggak punya pertimbangan keselamatan ini, tapi dia nonton diem aja dengan seolah-olah berargumentasi dengan hakikat. Semua kan kehendak Allah, kalau kehendak Allah dia selamat ya selamat, kalau dia kecelakaan ya kecelakaan. Lah ini nggak boleh. Argumen seperti ini
untuk dilakukan. Ya, jadi yang pertama argumentasi yang pas ya syariat dulu. Anak diambil, diselamatin, dibawa ke pinggir. Itu jangan sampai berargumentasi hakikat, nggak apa-apa kalau Allah berkehendak dia celaka ya celaka, selamat ya selamat. Nah, ini sudah jatuh pada Jabariyah. Gitu. Begitu juga fenomena orang yang mabuk ilmu ya. Contoh sholat di tengah jalan raya. Ini kan pasti pemahamannya, ilmunya tidak tepat. Ya, keyakinan dia kalau Allah menghendaki saya selamat ya selamat, kalau saya celaka ya celaka. Tapi yang namanya sholat di tengah jalan rame, potensi untuk celaka lebih tinggi. Lah, orang yang memiliki pemahaman syariat dan hakikat, ya dia akan proporsional. Oh iya, sholat itu ada tempatnya. Ya perlu tempat yang aman, ya tidak mengganggu orang lain. Itu. Jadi sehingga praktek syariat dan hakikatnya ya tidak mengganggu orang dan tidak menimbulkan masalah. Coba kalau orang yang mabuk ilmu sholat di tengah jalan, keyakinannya ya kalau Allah menghendaki saya selamat, kalau celaka ya celaka. Ya kalau pas celaka benar, ketabrak benar, terus misalnya cacat seumur hidup, akhirnya menyesal. Kenapa dulu saya begini? Ya karena salah ilmu. Gitu. Kalau sudah begini, mau nyalain siapa lagi? Ya, nah, karena ini perlu dibuat contoh supaya di dalam praktek syariat dan hakikat ini terjadi dan dapat dilaksanakan secara proporsional. Jangan sampai mabuk, nggak karuan, kemudian dikit-dikit Allah. Itu padahal tidak seperti itu ya. Ini maksud ayat haru asarhu alal jawarih. Jadi asarnya, pengaruhnya tadi alal jawarih itu nyata. Jawarih itu contoh tadi, ada anak mau nyebrang kemudian kita selamatin, ini namanya praktek syariat. Kalau soal itikot ya semua kembali kepada Allah, itu di wilayah itikot, keyakinan. Itu. Jadi tidak boleh tidak ada efek jawarih. Contoh tadi, anak lewat, wah dipandang dari hakikat tok. Ya, ini namanya mabuk. Begitu juga kalau dirinya sedang mabuk, ya sholat di tengah jalan. Kalau ditabrak benar kemudian cacat seumur hidup, nggak bisa nyari makan, baru dia merasakan penyesalan. Karena sesungguhnya hakikat dan syariat itu berlazim-laziman, tidak ada ta'arud, tidak ada perlawan apabila kita paham dalam pemahaman dan pengamalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam memahami ayat-ayat baik yang terkait dengan syariat maupun hakikat. Amin ya rabbal alamin. Dah cukup sampai di sini. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.